Pemirsa, ledakan di Istanbul, Turki menewaskan 6 orang, sementara puluhan orang lainnya luka-luka. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara memastikan tidak ada WNI yang menjadi korban jiwa. Bagaimana situasi di sana? Sudah bergabung bersama kami mahasiswa Indonesia yang berada di Istanbul, Turki, yaitu Rizkan Kamil. Selamat petang waktu Indonesia, Mas Rizkan. Selamat siang waktu Turki di sini. Di sini sekitar jam 2 siang. Iya, Mas Rizkan, kami dengar pelaku sudah diamankan aparat yang berwenang, betul ya? Yep. Sekitar jam 10 tadi diumumkan oleh pemerintah bahwa yang bersangkutan satu perempuan itu telah ditangkap. Artinya tidak jauh meleset dari apa yang disampaikan oleh Pak Erdogan. Yep, langsung ditangkap. Tapi perkiraan karena pemerintah tidak menjelaskan detail waktu dia ditangkap, tapi secara analisnya pribadi saya melihat video itu sekitar setengah 8 pagi. Oke. Namun diumumkan ke publik itu jam 10 pagi. Oke. Ini ledakan yang terjadi di jantung kota Istanbul dan sedikitnya 6 orang tewas, 50 disebutkan luka-luka. Apakah ada informasi mengenai korban? Predik korban tidak begitu spesifik dijelaskan oleh pemerintah, tapi ada satu korban anak-anak perempuan yang meninggal, katanya begitu. Oke. Kita juga ingin memastikan bahwa betul ya, tidak ada, setidaknya korban luka pun tidak ada warga negara Indonesia yang terimbas dari ledakan yang ada di Istanbul. Alhamdulillah tidak ada. Kemarin kejadian sekitar 16.20, kemudian 2 jam kemudian seluruh sosial media di Turki itu dinonaktifkan terkait dengan isu-isu yang dianggap hoax atau menyebar yang tidak diinginkan oleh pemerintah, sehingga Facebook, Twitter, YouTube dan sebagainya ditutup sementara. Jadi akses yang bisa diakses cuma melalui WhatsApp, dan KBRI sendiri langsung broadcasting kepada WNI semua jika ada kendala atau ada masalah bisa langsung komunikasikan ke KBRI. Dan alhamdulillah tidak ada warga Indonesia yang terkena dampak hal tersebut. Mas Rizkan, disebutkan bahwa pelaku adalah kelompok pemberontak yang mana dampaknya saat ini menjadi perhatian dunia. Apakah Anda melihat ada pengetatan pengamanan di wilayah-wilayah tertentu yang menjadi objek vital di Istanbul maupun di wilayah-wilayah lain? Setelah kejadian tersebut, pemerintah atau bisa dikatakan polisi langsung melakukan operasi, salah satunya pengetatan di wilayah-wilayah publik, khususnya di Istanbul dan di Ankara, karena biasanya kota-kota besar menjadi target utama. Jadi meskipun baik kemarin maupun hari ini pasti akan ada operasi khusus atau pengetatan keamanan. Iya. Kita berharap bahwa peristiwa serupa tidak akan terulang pasca serangan bom yang terjadi di jantung kota Istanbul di Turki. Terima kasih Mas Rizkan atas laporan Anda. Pemirsa, Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di sela KTT G20 di Bali. Amerika Serikat menjadi negara pertama yang melakukan pertemuan dengan Indonesia dalam rangkaian KTT G20. Jelang perhelatan KTT G20 Indonesia, Presiden Joko Widodo dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden melakukan pertemuan bilateral di The Apurva Kempinski, Nusa Dua Bali, Senin siang. Pertemuan bilateral ini menjadi yang pertama dilakukan Jokowi dalam rangkaian perhelatan KTT G20 Indonesia. Mengawali pertemuan, Jokowi menyampaikan ucapan selamat datang kepada Biden dan menghargai kehadirannya di konferensi tingkat tinggi G20. Selamat datang di Bali, selamat datang di Indonesia. Saya sangat menghargai kehadiran Presiden Biden di KTT G20 di Bali. Ya, karena itu saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Biden, dan besok kita akan mulai melakukan KTT G20. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi,
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Pada pertemuan tersebut, Jokowi menyampaikan harapan agar KTT G20 dapat menghasilkan kerjasama konkret yang dapat membantu dunia dalam pemulihan ekonomi global. Pemirsa, sejumlah kepala negara telah tiba di Bali untuk menghadiri puncak KTT G20. Bagaimana peran Indonesia di forum G20? Kita akan bahas dengan narasumber saat lagi.